jaga kumaneh da keimanan nu aya dina hate kadinya euy sun sauna ya sunu saunan sun jaga kumaneh za perkara nu aya na dada maneh iman ho ieu ngaranna ilmu gutak-gatuk rekayasa we dipaksakeun keun bae asal anu ngadeng-ngadengekeun heuh dianggap wae terorisme pan kieu ge. Terus Sunda parahyangan para hadirin, para hulu, para sunu, para. Pokoknya tiap nu loba para. An tambahan hiang naon ahli makrifat. Jalma suci, kuat iman, kuat ibadah, alus akhlak ka Allah, ka pada manusia jeung kana alam, itu hiang ngaranna. Jadi priangan para hiangan daerah Sunda teh gudang para wali ahli makrifat sebenarnya. Lamun tekan nagrog bener mau benang tenggeun. Mantak kunaon para budayawan Sunda Jawa Barat mun geus datang jelema ieu uwa sumping. Abdi geus disebut uwa wanang tapi lueun. Keun bae wasemar we. Kunaon disebut wasemar bureut teu. Mudah-mudahan sararea sing jadi hiang tunya kamari mah memeh ka dieu namun sia kaheran eta mah hinu gelo hiang teh supi ahli tasawuf tukang tapa cara pangaresapan puasa geus karek 7 tahun deh saum teh juga teh 7 tahun marifat jalma suci kuat iman urang teh cicing di wilayah para hiang tapi kadienakeun dirobah parahiangan teh jadi priangan teh jadi mojang teh jadi awewe ari awewe teh taun cara ka dieu daerah wisata wisata deukeut jeung wisate nu disatena daging ata geus eta kudu diteruskeun ngomong nu kitu geus ah jadi alhamdulillah ku sabab urang ngaku bodoh tadi ku Allah disaksian kuat tatanya kababaturan bijil euy walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa maturid sabenerna mah maneh teh keur ditalipak kitu lah rarasaan maneh keur diangkat ku Allah padahal maneh keur ditalipak walau lam yakun illa ayyukhalliyaka maneh keur diaclengkeun keur ditalipak keur ditajong wa maturid jeung sakabeh cita-cita maneh hancur lebur berantakan karena datangnya hujan. Beres alhamdulillah. Loba nu kitu hikmat teh. Najan kuring geus puluhan kali namatkeun ieu aya we hancak kaliwatna. Teu naon. Di mana-mana keur ngawuruk manggih nu hese mending tungkul. Sambungkeun ruh ka musannif. Datang ruhna seprai. Daripada aduh aing hese euy. Wayugramu dan germakeun. Ngalogat hararese wayugromu naon goromo itu kata wayugromu lan den geremaken wayudlaku lan delak delek sumaya blogo lan salanjute mungkin balaga ya uang ai santri pan ngugusake ngalogat aing nyaho loba nu kitu kiai di Jawa Barat sia benang euy encokna benang encokna geus ah teruskeun ro cuk tan idza ra'aita abdan aqamahu Allahu ta'ala biwujudil awradi wa adamahu Allahu 'alaiha ma'aturil imdadi fala tastahqirunna ma manahahu maulahu li'annaka lam taro alaihi simal arifina wala bahjatal muhibbina falaula warida ma kana waridun falaula waridun ma kana wirdun teu mah teh hese mah ek dibantuan hek teh hese ge kita kalau saudara ayo hasalik orang yang mana orangnya? Ya, itu salik ya teh. Yang sedang apa ini? Amalan pokoknya apa? Zikir. Torikotnya apa? Terserah. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satoriyah, Samaniyah, Tijaniyah,
Jistiyah, Khalidiyah, Khalwatiyah, 46 di Indonesia. Maaf, saya Rois sebagai pembina semua tarekat. Nu aya di Jawa Barat termasuk di Indonesia, termasuk di dunia caritana. Ya, caritana. Membina kepada semua. Silakan. Mana jelema mana? Pantar kieu? Nu kieu patut? Pantas gitu? Piraku? Ibadah geus alus goreng keneh. Ngaku-ngaku jelema suluk goreng keneh. Justru macet teh bisa ngajawab ente mah digebrak teh. Iya jelema nu datang ka imah nangke jadi teu ngamalkeun. Cing tangguh boga pendapat cing tangguh. Sok saya serang jejen pedah jejen teh sok ngamalkeun zikir tarekat. Salahkeun ku salira sok sakumaha batur nyalahkeun urang. Sok kadinya urang demonstrasi heula seutik. Salahkeun Anda ceritanya pihak anti tasawuf, anti tarekat. Salahkan saya dengan pemikiran-pemikiran Anda ceritanya. Anda kaum Wahabi atau NU teu beuki zikir umpamana. Sok. Hayo serang. Cing tarik. Angkat leungeun angkat heula. Naon? Salah naon saya? Cing tarik ngomong. Dikir Mang Jajan gitu, sok. Tuh wani euy. Dikir Mang Jajan teh. Aya bahan? Nah, jika nggak bahan oh gitu. Oh panteu ka teh wakal. Eta salahna jejen teh. Dikirna tarik teuing sok kos nu ngagebahkeun sero. Pan kadenge ti kajauhan make speaker ongkoh deui. Kudu dijawab. Hatur nuhun pangarsa cek urang. Kana kritikna baruknya dikirana teh tarik teuing kos nu ngagebahan sero. Kadengena teh sada. Nuhun katinggalna pangarsa teh ngadanguna tebih teuing. Kitu cek urang teh ye. Pangarsa teh saudara mendengar kami dari jarak jauh. Jadi yang dengar adalah tolong setelah sholat datanglah ke masjid kami. Tidak ada yang dikir. Yang ada adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kumacak aja nangke. Oh, geus oh mah geus ya. Oh, gitu. Ada lagi, terlalu keras itu. Tidak sopan dengan Allah. Memangnya Allah tuli? Ada yang begitu kan? Jejen menjawab, terima kasih. Gitu, ulah sok kapancing urang jadi amak. Naon sia ngomong naon sia? Diadu saja kain. Atuh lain hikam gitu mah. Pan kudu asih kana mingka ngewa. Coba serang anak cara omongan tadi. Jen, hayo gitu. Dikir maneh teh. Nah. Tarik teuing. Memangna Allah teh torek. Oh, tur nuhun pangarsa. Si itu jajan urang pangarsa ka si itu. Geus meunang di dinya nage. Si itu setan urang jeung Allah. Si itu nafsu urang jeung kalbu. Geus meunang di dinya. Kudu meunang ti mimiti ai sila. Nuhun pangarsa. Kitunya janten upami dikir tarik teh nganggap torek ka Allahnya. Kieu pangarsa, punten ya. Panggerowankeun ngaran jejen dina cepil abdi cing tarik. Jajan! Kita minta beliau supaya memanggil nama saya di dekat telinga saya dengan suara yang keras. Maka saya akan apa? Akan pengang alias katorekan. Betul? Kos ambulan. Pangarsa gitu. Naon hesana nyebut pangarsa ka batur teh? Bahasa mah teu meuli ieu. Pangarsa. Kunaon Mang Jejen di gerowan tarik make katorekan? Kenapa Pak Jejen ketika dipanggil dengan suara keras menjadi pengang?
Jawabannya karena mendengarnya pakai telinga. Jadi kalau pangersa menganggap kami yang dzikir suaranya terdengar, dianggap menganggap Allah tidak tuli, sama dengan pangersa menganggap Allah punya telinga. Kalau suara keras mengganggu Allah karena Allah ada telinganya. Jadi ternyata yang murtad pangersa ya. Dipencit kuriling make kawat ku aing seret. Ketika orang menganggap bahwa zikir bersuara dianggap menganggap Allah, terganggu sama dengan dia memandang bahwa Allah mendengarnya pakai. Jadi sebenarnya yang murtad bukan yang zikir, dia. Naon deui seranganna sok cing tarik ka ana mah. Eta gerakan cenah zikir teh sama joget na moal coplok hulu. Gimana Pak Jajan? Dalam kitab-kitab, kurang lebih 20 kitab yang saya baca tentang kaifiyah zikir, tidak ada perintah zikir harus menggerakkan badan. Dalam kitab yang saya baca, kecuali kalau kitab yang saya belum baca. Bisa saja di Turki, dari tarekat lain, zikirnya pakai gerakan, nusok disebut joget, lain joget deregeje. Kadituna ma'rifat. Kenapa saya oleh orang Bawean dianggap pedoman? Karena ketika saya datang ke sana, saya disuguhi tampilan tari saman. Hak 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 tari saman. Saya sebagai tamu mau balik undangan, diam. Ada tari saman. Ya. Selesai mereka, lalu saya tampil naik ke panggung. Saya katakan, alhamdulillah, bersyukur saya dapat silaturahmi bla 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 bla. Antara lain, saya bertemu dengan kawan-kawan ahli makrifat melalui thariqat samaniyah. Yang tadi bukan kesenian saudara, tapi itu adalah kaifiat berzikir dalam thariqat samaniyah. Selesai ceramah, kelompok samaniyah merangkul-rangkul. Makasih dari dulu kami selalu disalahkan oleh ulama. Tapi sekarang datang roisnya, ternyata kami itu benar. Apa salah saudara? Tuh, ulah sok nyalakan batu. Samaniyah, cari. Dirin, yang di jalur Qadiriyah Naqsabandiyah, saya tidak menemukan kitab bahwa zikir harus bergerak. Tidak. Saya menemani pengersa Abah, jadi makmum beliau, ya puluhan tahun lah. Kadang-kadang saya melek loh, belegugnya aja jentah yang nenyok. Ayo Abah kumaha gitu. Saya lihat beliau seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling sakit tuh mastakan. Wajar dah mursyid sudah bisa mengendalikan diri. Tapi kalau saudara melihat saya zikir, Anda akan tertawa. Zikir mang jeye. Nah sebabna panaing borokokok jelema butut. La harus menembus 3. Dari pusar ke ubun-ubun. Rasa ditembus. Tetap saja ketika la diangkat dari pusar ke ubun-ubun, kepala terbawa. Tuh kumaha tuh punya kudu dikit. Karena saya murid tolol. Bukan kelas pengendali tinggi. Ilaha kabawa ka dia. Illallah kabawa ka dia. Mangka mohon izin. Ulah-ulah teuing atuh hulu aing gerak. Badan kabedol rasa, badan kabedol rasa. Mohon maaf, kita lihat di kalangan musisi. Nanti mimiti cicing, mimiti kokot, tulis cokot, lila kalila nangtung. Eta ngaranna naon jasad kabawa
kitu atuh nyuhunkeun hampunten aya lepat-lepat daripada maneh ideg henteu cicing henteu mabur malah. Allahumma lantas jalan. Nih tari saman nih. Saman ya? Ya, ini tadi saman. Ada saman. Maka kalau ini kasih dah. Yang kedua kayak tiangan hulada hese yang ada di laptop. Tadi saman tadi. Ha 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 ha. Al-haq Allah al-haq Allah al-haq. Hak 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 plus. Itu sering terjadi jadbahnya ketika salah satu orang jadab. Lespe, hilang kontrol, joprak. Ruhnya masuk ke wilayah lain. Sering menginformasikan sesuatu. Di sana ada ini, ada ini, ada ini. Arek diajar saman. Sok dah ada di dia mah. Aya kawehanan lain aku, aya. Ya. Tari Aceh. Kunaon ka dieu? Latifah. Lain ka dieu. Kadinya mah lain latifah, latikok. Geus ah. Sok. Jeung silatna jeung sagala rupa gerak-gerak ngandung arti. Idza ra'aita abdan aqamahullah. Geus mahilah menah. Pokona mah kabeh ge moal neurak nyanyalahkeun ahli zikir. Moal neurak. Aya keneh seranganana naon di? Beak. Itulah. Ayo Kiai berdiri. Sekali di. Ya, baik, ijtihad. Rasulullah tekantos jebatkeun latifah 7. Tapi Rasulullah tanpa dididik tarikat ku papada jelema ge tos makrifat. Seluruh tubuhna parantos pinuh ku nur. Sedangkan kita harus mengejar kesucian beliau. Maka berijtihadlah para ulama berdasarkan Quran Sunnah tidak tenama. Tapi Quran Sunnahnya tidak tekstual menyebutkan terminologi. Cukup disebutkan dengan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dikaji secara ilmu, terus melakukan tajribah, praktek. Rumus dibuat, lalu dipraktekkan. Ternyata berhasil. Dari ayat-ayat isyarat, hadis-hadis isyarat, dirumuskan menjadi sebuah sistem, dipraktekkan dan berhasil, maka masuk kepada qadiyah yakiniyah. Kebenarannya testimoni, seperti cengek, lada, yakiniyat, dah bukti. Sanajan teu apal rumus. Nah, karena itu setelah ini menjadi sebuah kebenaran, berhasil orang tersebut wusul kepada Allah dengan metode itu, maka dia menjadi thariqat mu'tabaroh. Mungkin dalam tarekat lain tidak membahas latifah 7. Silahkan saja. Mungkin latifah 3, ya. Boleh-boleh saja. Ya, mungkin tengah istilah latifah, boleh saja. Saya belajar di kurang lebih 7 tarikat. Rifaiyah, Sadiliyah saya belajar, pernah Tijaniyah saya pernah belajar. Yang membahas latifah-latifah baru Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah dari Suryalaya. Ketika saya di Tijaniyah tidak membahas latifah-latifah. Lebih kepada sholawat Fatih. Al-Fatih 5 ublik. Lebih kepada itunya. Jadi gitu ya. Nah, bisakah ini dijadikan sebuah kebenaran? Bisa, berdasarkan tajribah, testimoni, pembuktian.
buktina si eta make metode kitu teh jadi. Saya mah mung eta heunyeun atuh ku sorangan. Ada Pak, di Sukabumi ada kiai besar, satu mobil bersama saya di Jalan Ahmad Yani, saya masih ingat. Saya nyupir, beliau mengatakan, Kang Jejen, saya juga pengen sebenarnya belajar dzikir, tapi saya nggak mau ditalkin saya. Bagaimana jawaban saya pada beliau? Kang, orang sekelas Akang buat apa belajar lagi? Lebih baik kalau orang sekelas Akang bikin tarekat sendiri aja, Kang. Di istidraj ku anak sekalian disuruhkan. Lamun ngaranna Udin al Udiniyah tuh. Ieu tarekat naon? Ieu tarekat Jepriyah umpama. Tapi saya minta Akang paham dulu perjalanan ruh kepada Allah dan pos-posnya. Jangan sampai ngomong-ngomong ke New York padahal kemana teh? Kalimangan, punten orang Limangan, balik mau naon. Tak gitu nu ulah teh. Ini banyak muncul tatarekatan, mutasyayih, seh-sehan. Karena dia punya wirid, lalu wiridnya dikabul oleh Allah, dianggap ini. Nanti dulu ada lembaga yang ahli untuk menimbang sebuah amalan. Ini tarekat apa bukan? Ya, kalau tidak bersilsilah sampai Rasulullah dengan aturan tertentu. Contoh seperti Wahidiyah, Thariqat Wahidiyah. Barangkali di sini ada yang pengamal. Jamiah ahli Thariqah masih kesulitan Pak untuk memasukkan Wahidiyah ke dalam Thariqat Mu'tabarah. Tidak asal wirid, tidak. Di mana kesulitannya Pak Jejen? Kesulitannya dari sisi silsilah. Dari sisi silsilah, karena di kalangan Wahidiyah ijazahnya amah. Siapa yang memegang tulisan, ia langsung boleh mengamalkan. Tidak ada bai'ah. Apakah itu jelek? Tidak jelek. Sebab ketika orang mengamalkan Wahidiyah, timbul pengolahan ruh. Di Pamijahan, dulunya Satoriyah, si Abdul Muhyi. Satoriyah rada melempem, muncul Wahidiyah. Wahidiyah sulit dipasarkan secara tarekat, muncul Qadiriyah Naksabandiyah. Saya yang membuka manakib perdana di sana. Bagaimana cara saya? Bukan membentur. Iya nu bener mah eta mah. Nah ulah kitu. Saya katakan alhamdulillah, masyarakat di daerah Pamijahan tos ngamalkeun Wahidiyah. Wahidiyah begini, da nama pan rois teh kudu apal. Seperti begini, wa aslahu waruhahu adrikni. Jadi solawat dilantunkan dengan nada yang lembut, lalu timbul menangis saking cinta Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Setelah saya jelaskan, oh gini ngajengan jajan mah lain ukur bisaun, ngartieun, pahameun eusina. Nah, baik, kalau ingin lebih mantap lagi, silahkan disambungkan kepada Qadiriyah Naksabandiyah yang musalsalah. Sekarang lihat, rata-rata manakiban di Pamijahan sekitar 1.500 orang tiap bulan. Leres aja, ya sok-sok itu. Al-Mukarramin 3 Garut sok itu. Nah gitu, Pak, kira-kira. Jadi dalam tasawuf jangan sesama tarekat jangan saling menyalahkan. Bisa jadi yang ini pakai rumus begini, yang ini pakai rumus begini, yang ini pakai rumus begini. Mangga rek bodrek, rek paramek, rek oskadon, nu penting riot cager. Rek tarekat ABCD, yang penting masyarakat soleh, masyarakat takwa. Amin. Ini silsilah. Baik. Naon deui? Eta tadi sirah teh. Jadi can beres yen rangkeun tarik ting teh tadi. Eta kunaon gedag? Sebenarnya tidak ada perintah menggerakkan. Jadi kalaupun saya kepalanya masih bergerak, eta mah naon? Jasad kabawa damemeh make torekot ge asok igeug mah. La ilaha illallah. Asok lin? Naon tujuan gerak itu agenaheunana we kitu. Kadang-kadang saya ke kanan, orang ke kiri. Nah, jeburut. Astagfirullah.
Kena. Ya. Kalau ada masih orang mengatakan salah, pakai sorak salah, saya akan ukur tinggi volume suara. Ya. Mun sakieu deket teh, tara tarik teuing tara sakieu. La ilaha illallah sakitu lihat. Untuk kieu. Untuk itu untuk. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau ukuran segitu sama dengan baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Rata nak gitu. Kalau ada qori suaranya seperti itu, muammar qura suaranya segitu. Tarik kurang tarik. Tuhnya siapa? Berasa bola ai Quran sakitu teh. Dianggap kurang tarik ai la ilaha illallah tarik teuing teu adil ente. Kusaha dipenta ti kadinya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah tilawah Al-Qur'an oleh Ustadz Muammar Zeta Qori Internasional. Tampil Muammar. Di sini sering Muammar. Kalau ada acara Humaydi, Muammar, Nanang Kosim dan lain-lain. Perhatikan, saya akan kuro Muammar tapi sorakna teu tarik-tarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau internasional eureuna lila. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusali wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sajam ngayapak ke bayati koror. Saya mau nanya panitia, kira-kira diundang lagi jangan? Kurang apa sih? Nah, kenapa kalau ada qori suaranya tidak keras Anda protes, tapi mendengar la ilaha illallah terdengar Anda salahkan? Bukan syariat yang menjadi dasar saudara, tapi emosi. Bisa saya orang psikologi pakai syariat. Tuh ngomong deh nya. Nges lah eureun nyalahkeun batur teh. Pan hayangna Muammar teh kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan la ilaha illallah. La saruana jeung eta. Polumeuna. Kunaon ari Muammar bismillah kitu ku ente dipuji, la ilaha illallah disalahkeun. Fanatik ente, campur naon cek aing. Wah, ulah kitu. Lah gitu. Henteu mah teu kitu henteu ieu mah metakeunana kitu. Geus ditaro eta abdan aqamahullahu taala biwujudil aurad. Kalau ternyata ada seorang hamba Allah diiqamah oleh Allah, dipertemukan dengan pembimbing guru, lalu dia mengamalkan aurad wirid kebiasaan wa adamahu alaiha ma'tulil imdad, ternyata telah bertahun-tahun berpuluh tahun gitu-gitu aja, nggak ada kehebatan dia, nggak ada keluar biasaan, ngadoa tadi ijabah nggak sampai nu gering, kalau kami mungkin gering atau tetap gering, ngadoakeun anu usaha tetap eta kemajuan teu laku doana teh we udaikeun datang ka manehna di kampung ge teu jadi tokoh, jadi jelema kekeset pala tastakirona, ulah ngahina sia. Jangan menghina kamu, jangan meremehkan dia. Ma manahahu, atas ujian dari Allah Maulah. Li'annaka lam tara alaihi simal arifin. Karena saudara tidak tahu hakikat sima tanda-tanda seorang ahli makrifat pada dirinya. Qosy Ahmadi teh di Suryalaya. Ku jelema diliwatan, dilengkahan, ditajong, ditoker.
Baju butut untuk koneng. Kumaha syahanu rekam. Wala bahjatal muhibbin. Anda tidak tahu kehebatan seorang hamba Allah yang mahabbah. Falaula warida maka nawirdun. Oh, lakna jadi isim laknya gaya atuh. Falaula jadi mubtada wae, pek wae. Falaula waridun maka nawirdun. Karena di sini nakis tamya. Maka nawirdun, tidak perlu khobar. Lamun eueuh warid moal aya wirid. Lamun eueuh limpahan ti Allah moal aya amalan. Kita tidak tahu pemberian Allah kepada dia apa. Tahu-tahu nanti yaumul kiamah dia pakai tajullah nganggo mahkota nagacene tinu maha kawasa diusung ku malaikat ari urang nu kasebut ketua MUI ngesot jaga. Bisa jadi saudara. Karena itu kalau sedang bicara tasawuf jangan merasa aku guru, aku lebih. Teu mustahil nu hadir di dia aya waliyah. Nu urang teu apa. Cicing seri. Yang serikeun si jejer. Tapi teu berkomentar kieu. Aya nu kitu dina tarekat. Hati-hati ya, hati-hati. Lanjut. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtasahum bi mahabbatihi kullan. Numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzuran. Ada sekelompok kaum orang banyak aqamahumul haqqu li khidmatih. Nah khodaman Allah. Aya deui kaumun ikhtasahum bi mahabbati. Kelasna kelas kecintaannya tinggi. Kullan numiddu haula. Semuanya diberi limpahan oleh Allah. Kadinya. Berhusnudonlah kepada sesama teman kita. Jangan merasa guru Anda yang paling hebat, tarekat Anda yang paling hebat, orang lain dianggap remeh. Jangan. Satu saat saya bersama Pak Wahfiuddin diundang oleh Bapak Rusli Zainal. Rusli Zainal ya, Gubernur Riau di Masjid An-Nur, Masjid Raya. Pak Wahfi ceramah, saya melakukan latihan tasawuf. Bersamaan itu, sebelum Maulid Nabi, bukan ini Banjarmasin. Sebelum Maulid Nabi, ada perkumpulan tarekat. Saya tidak sebut tarekat apa, kode etik. Hadir kira-kira 5.000 Pak yang hadir. Banyak, alhamdulillah. Bubar, lalu para pimpinannya nginap di hotel di Riau, di Pekanbaru. Saya pun nginap. Paginya sarapan pagi di kediaman rumah dinas Pak Gubernur. Ya. Lalu kami bersilaturahmi dengan Syekh Zulkarnain Rokan. Di situ saya. Pertanyaan saya kepada beliau, Tuan Guru, mohon izin, saya ingin tahu 2 hal. Yang pertama, apakah ada sahabat Rasul? Ini gambar, betul. Apakah ada sahabat Rasul yang pernah menginjakan kaki di Nusantara, Sumatera kah, Jawa kah, Kalimantan, Sulawesi, yang mana saja? Karena saya tidak tahu. Kita tahunya kan Wali Songo. Beliau menjawab. Beliau sekarang salah seorang pengurus Majelis Ulama Pusat, Syekh Zulkarnain Rokan. Cucu Wali Rokan. Rokan itu nama kampung. Salah satu karomat Wali Rokan adalah ketika membangun masjid, beliau menebang kayu bersama masyarakat di gunung. Dari gunung ke Rokan sangat jauh. Bagaimana cara membawanya? Dengan nur ilahi, dengan karomat zikir. Dengan cara apa? Kayunya berjalan sendiri. Gitu. Kira aku tuh percaya nuk gitu. Mana kudu bisa gitu. Pajajan tuh bisa kan pada ditengah nggak belet. Tapi saya sudah mengantar saudara. Awas stres. Stres. Aduh hayang shit tidak ikut. Kelanan pan ngaji hikam lagi kerek ayeuna hikam kieu mah.
hikam pigaweun. Ya. Ada kiai sahabat Rasul yang sudah datang di zaman sahabat dulu. Kurun satu siapa? Abdullah bin Abbas. Telah datang ke Barus, Sumatera Utara. Bukti-buktinya adalah ada uang dinar pada zaman itu. Teu mustahil ka Jawa ge diinjak sahabat Rasul. Cuma kita kan ngaji sejarahnya baru sejarah dari buku SMA, buku aliyah ya. Bukan sejarah yang luas, Pak. Yang kedua, Tuan Guru. Ya, jelek-jelek saya suka umroh setiap tahun ke sana. Konon kabarnya dulu Masjidil Haram itu dipegang para sufi, para ahli tarekat. Rumah-rumah beliau adalah di Jabal Qubais. Apakah dengan adanya Jabal Qubais dijadikan istana raja, maka tempat-tempat mereka menjadi tergusur? Jawabnya tidak, Pak Kiai. Tidak tergusur. Sedang asik-asiknya ngobrol santun, pimpinan tarekat anu bertanya, "Bapak dari mana?" "Saya dari Jawa." "Tarekatnya apa?" "Qadiriyah Naqsabandiyah dari Surabaya." "Tarekat apa itu?" Di depan gubernur. Tarekat enggak pakai suluk itu, enggak benar itu, Pak. Tuh. Andai saya tidak di posisi sebagai wakil talqin, bisa malah, "Bapak jangan bicara begitu, maunya harapan gubernur kudu pas ya." Akhirnya saya katakan kepada beliau, "Oh, ya silakan Pak. Mungkin Bapak belum tahu suluk kami. Makasih Pak." Ini itu kalau orang bodoh memegang tarekat, didoktrin terlalu mahabbah pada gurunya, egosentris, kesombongan asobiahnya tinggi, meremehkan yang lain. Tidak harus begitu, ya. Tidak harus begitu. Saya katakan ini kepada kawan-kawan dari tarekat manapun. Ini di Masjid An-Nur, ini Pak Jajan. Nuhun kapangih den, saan maneh. Ya, padahal ini sudah tahunan enggak saya angkat. Ya. Jadi kudu aya we data mah bisi pajar ngomong kosong lah. Ya. Dirin sekalian, kita masuk kepada idarah ayat sudah tadi. Ya. Ada hal yang perlu saya bahas tapi saya lupa. Enggak. Masuk lagi hikam sekarang. Kaumun. Ya. Ada kelompok yang diikomahkan oleh Allah khidmat. Ada kaum yang mahabbahnya tinggi. Kulan nubidu haula. Semuanya dilimpahi. Wa haula'i min ata'i rabbik. Al-Quran pada iktibas. Wa makana atau rabbika mahdzura. Limpahan dari Allah tidak akan terhalang oleh siapapun. Ini bagaimana hubungan kita dengan sesama tarekat lain. Ulah sok ngadu guru, ulah sok pada agul-agul tarekat. Rek bodrek, rek paramek, rek oskadon nu penting. Ieu cager. Bahasa persatuan itu. Bahasa persatuan. Lanjut. Qallama takunul waridatu lilahiyatu illa bagtatan. Sangat sedikit limpahan dari Allah, pembuktian limpahan dari Allah. Begini. Dalam belajar mengamalkan suluk tasawuf, mengikuti jejak para nabi dan para wali-wali Allah. Jadi tadi kalau ditanya, ai tarekat teh ayana teh tasawuf teh ieu teh iraha. Sejak Nabi Adam tasawuf sudah ada. Karena wadi kan kemarin dalam mabade, wadi ilmu tasawuf Allah Subhanahu wa taala. Adapun referensi buku, kitab, kaifiat, cara itu boleh berkembang. Boleh berkembang karena sifatnya pengetahuan. Kadang seseorang di dalam mengamalkan suluk tasawuf, memediri, melaksanakan wajib ain, fardu ain dari Allah, ingin menjadi orang takwa yang sesungguhnya, lama menunggu, tidak menemukan warid, tidak menemukan limpahan dari Allah, tidak merasakan kehebatan. Hati-hati, terkadang ada kelompok tarekat yang selalu demonstrasi kehebatan, majang-majang karomat, memperlihatkan keanehan-keanehan. Maaf, dengan hormat, saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak tertarik. Karena itu menjadi main-main. Taralila umurna sok
celak, hancur. Karena dicampuri dengan kesombongan. Hati-hati ya, hati-hati. Saya tahu. Di wilayah Jawa Barat ada beberapa kelompok yang luar biasa karena dia amalannya bagus, akhirnya mendapatkan keluar biasaan. Berbondong-bondong orang mendatangi. Saya tidak menyinggung siapapun. Hati-hatilah. Da geuning ai suluk nu sabenerna mah tatempo. Mang tahun-tahun, mang puluh-puluh tahun, eueuh nanaon, polos we. Amal we, tobat we, syukur we. Illa bagtatan. Terkadang datang seketika. Li alla yaddaihal ibadu biwujudil istidad. Kenapa Allah membiarkan dia tidak diberi limpahan? Biar dia semakin kental dengan ketawaduannya. Tapi satu saat Allah berikan berak ke manehanana supaya ulah ngaku yen eta teh gawe manehna. Nyaahna Allah. Ya, belajar zikir jangan hayo menunggu-nunggu. Kapan saya hebat ya? Kapan saya bisa terbang? Kapan saya bisa nonyok di kejauhan? Kapan saya enggak peman peluru? Kapan saya bisa jalan di atas air? Make papan we tuh. Kerakit naon sih? Torekat teh ngudag-ngudag nu kitu. Tidak, Pak. Tidak untuk mengejar hal-hal seperti itu. Itu main-main, Pak, main-main. Kecuali pada suatu kejadian yang menurut Allah layak orang ini diselamatkan, diselamatkanlah. Seperti yang saya alami beberapa kali. Tadi malam kan Pak Mus menyampaikan. Ketika di Bawean, saya pernah menyampaikan, tapi beliau kan nggak berani terlalu purgar karena beliau orang sana. Sang nahoda mengatakan, 20 tahun kami menjadi nahoda kapal antara Gresik Bawean. Baru sekarang kami tahu laut seperti kolam renang. Siapakah rek disebut karomat pajejen? Si borokokok geblek model kieu? Lah, bukan. Karomah guru, gurunya kepada guru, gurunya kepada guru, gurunya kepada guru, ke Rasulullah, ke Allah. Beres. Tidak ada pengakuan. Sekali Anda mengaku, nya akang hebat, hanguslah kita. Jatuh kita dari atas. Beg. Jaga kalbu, jaga kalbu, jaga kalbu. Baik, lanjut. Man fataha mujiban an Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'biron an kulli ma syuhida wa dzakiran kullama ulima fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Ya. Dalam budaya sehari-hari kita, kalau ada orang setiap ditanya bisa menjawab. Bahkan ia sering menyampaikan kehebatan-kehebatan. Ketahuilah, orang seperti itu adalah orang bodoh. Dengekeun. Bodoh dina tasawuf, bodoh dina suluk, bodoh dina tarekat. Man ra'aitu mujiban an kulli masyuila. Setiap ditanya selalu bisa menjawab. Tanya bla bla, tanya bla bla, tanya bla bla. Hati-hati. Wa mu'abbiron an kulli masyahida. Banyak pengalaman ruhaniyahnya. Kalau begitu Pajajian juga begitu. Ya mudah-mudahan tidak termasuk ini. Karena kalau saya sampaikan semuanya ribuan yang saya laksanakan, saya alami, saya angkatkan 1-2 sekedar saksi aja. Dengan tujuan ingin disebut aku hebat. Wa dzakiran kullama alima. Apa yang dia tahu disebutkan pada orang lain. Pastadillah, itulah indikator. Ambillah sebuah indikator. Bidzalika ala wujudi jahli. Tah nu kitu teh murid bodoh. Dina suluk mah. Ngawangkong dina mobil bla 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 bla. Mana bla 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 bla. Kos motor Vespa teh ning. Di mana-mana ngan disahada we. Tidak begitu. Orang suluk tidak begitu. Kalau perlu bicara, bicara. Mohon izin dulu pada Allah untuk bicara. Mohon izin pada Allah. Dicari bahasa, dicari waktu dan lain sebagainya. Lanjut. Innama ja'alad darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minina lianna hadhihi dar la tasau ma yuridu ayyutiyahum wa annahu ajalla aqdarahum an yujaziyahum fi darin la baqa alaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, para syalik ialah orang jadi
bahasa panggilan saya pada jamaah seperti itu. Enggak begini, jamaah, enggak begitu. Kalau ada ibu-ibu yang begitu, baik-baik aja lah, silakan aja, silakan. Akhirnya teh kerusum na TV teh, masing-masing punya gaya, anu kikituan, pakai bahasa-bahasa khusus. Ya itu ya, madhab itulah, madhab siapa? Madhab si Tukul ya. Bukan menghina, bukan. Selalu action gitu-gituan yang dibesarkan. Gening pajajen ke nurutan, saya mah ilmu. Ayo hasalik, bisi poho salik teh naon gitu. Ayo hasalik ialah orang melalui mengolah 4 rapis ruh ialah ingin tembus ke siapa? Mana orangnya? Layak, pantas, syukur. Hei, enaknya kalau kita ibadah dibayar nanti, dibayar sekarang ya. Jujur. Oh gitu. Sekarang dan bagus. Pengen lebih besar di sana, lebih besar di sini. Sini aja lah. Termasuk salah satu tanda murid bodoh, tolol, goblok seperti si Jejen adalah ketika ibadah ingin dibayar sekarang. Wirid iyo mana, wirid iyo mana. Amal ini mana, sedekah mana imbalannya? Goblok. Ketahuilah kenapa imbalan ibadah tidak diberikan sekarang oleh Allah. Mau di mana tempatnya? La ayyah dia karajulan wahidan khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau kita bisa membimbing satu orang menjadi orang baik, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisina. Dibikin ayeuna. Atuh katutup ieu ku saurangan, sedang nu kieu hadena ratusan di mana nunana. Jangan tolol Jejen. Jeung sabangsana. Innama ja'ala darul akhirata mahallan lil jaza, li jazai ibadi. Mengapa akhirat dijadikan jasa, pembalasan, limpahan bagi yang mukmin? Lianna hadhihi dar, dunia ini la tasau mayurid, tidak cukup ayyutiyahum. Di mana rek tempat keunana? Gudangnya enggak cukup. Wali annahu ajalla akdarahum an ayyajazahum fi darin la baqalah. Lamun dituna di dia kiamat engke rajet gilu rajet. Ayeuna makan bae lah, ayeuna mah jatah we jatah ayeuna mah. Kang, ya, paham ya? Ya, sekedar butuh tempat tinggal, kendaraan yang layak-layak, silahkanlah. Tungtungna ketika Anda walal akhiratu khairul laka minal ula, tadi teh ya, di akhirat heuteul ayeuna dibere. Ya. Jangan cengengesan, ke Allah yang dibayar kontan ayeuna wae. Jangan. Gusti mana geus ngomong 10 tahun kieu keneh wae balangsa keneh wae. Lanjut. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Aduh. Hampir ngejetruk jeung nu tadi. Sok lieur na hikam mah kieu da. Ceuk tadi pahala ibadah lebih baik kapan? Nanti di akhirat. Tapi orang yang menerimanya ajilan sekarang, tandanya dia di sana pun akan mendapatkan. Double mantak tong dibeberikan bae da Allah ge hideng kecuali pun Allah napikun. Allah na pohoan. Gusti hilap deui. Yang harapan nu beunghar, nu kaya, nu beunghar, nu bager, nu kitu mah tong sok loba teuing cetak. Tong diatur Allah. Tong diatur. Tanean. Saya berani mengatakan setelah saya yang bodoh amalannya masih kecil. Kelasnya penumpang kelas kambing tadi merasakan. Allah.
Dina perjalanan perjuangan teh butuh anu, tapi isin ke Allah nyuhun kenana. Isin ke Allah nyuhun kenana. Ya we. Dianggo we. Saya masih ingat pulang dari ulang tahun yang ke-9, 5 ya. Terus terang saya capek kalau pakai kendaraan yang suspensinya tidak bagus. Wong mobilitas saya, jam terbang saya katanya cukup besar volumenya. Ya, setidaknya saya harus menengoki Asia Tenggara kan. Indonesia, Malaysia, Singapura. Ke Brunei terus terang saya lewat-lewat aja di pesawat, nggak turun di situ. Kecuali saya ke Sabah, orang Brunei datang untuk sama-sama ngaji. Kalau saya ke Sabah Sempurna, Filipina dari penghujung datang untuk sama-sama mengaji. Dalam hati ya perlu kendaraan yang tidak terlalu capek. Teu boga duit. Pulang pas di Cianjur, si supir mengadut mengatakan, "Pak, aya blazer nyebutan teh malah." "Mana?" "Tuh Pak." Mundur. Saya pakai kijang waktu itu. Ada, bukan blazer, Land Cruiser. Ya sok disebut mobil jenderal, ya, mobil menteri. Ngeper sih nanyanya juga. "Oh Bapak dari mana?" "Sukabumi." "Ada apa?" "Mau lihat-lihat mobil, Perosa apa diperlihatkan." "Aduh maaf ya, saya memerlukan ini." "Oh maaf Pak, itu mobilnya bos itu." "Oh mobil bos, nggak dijual ya?" "Enggak Pak itu." "Ada telepon bosmu?" "Ada." "Di mana?" "Sedang rapat." "Saya telepon ya." "Halo bos." Dapat orang Cina. "Ya ada apa Pak Haji?" "Ya ada apa Pak?" Ini oh perlu mobil." "Pilih aja, pilih yang mana?" "Pengen pakaiannya bos." "Oh ya, nanti saya turun deh sebentar ya." "Bapak perlu ini?" "Iya, tapi uangnya nggak banyak nih, cuma punya paling 1/3-nya lah, 1/4-nya saya." "Bawa aja bawa Pak." "Nih." "Tuh, tidak." Ayak gitu tak. Mobil Land Cruiser, buka duit dengan ukuran 50 juta perak. DP ke mana-mana. Gimana saya bayarnya, pakai leasing apa? Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Saya percaya aja lah. Berapa bulan saya dikasih, terserah Bapak lah. Atau balik saya pakai Land Cruiser. Terus ngerasa ibadah cing bener ku Allah dinilai. Gawe maneh gede euy, awak maneh perlu awet, maneh capek euy, maneh mah kudu make helikopter. Tah ku aing dibere. Lain hayang ngahulangan karek abdi bade berjuang upami fasilitas tak cukup Gusti. Fasilitas heula Gusti, urang teh kitu ka Allah teh belegung. Jadi urang heula nu ngatur pangeran. Cek pangeran pahili ser jadi Firaun. Aing nu ngatur sia, lain sia ngatur aing. Kerjalah yang bagus, ikhlaskan kalbu, maka Anda akan diberi oleh Allah. Ternyata Anda belum diberi, tong salah paham. Da kuduna mah bisa ngapung malah. Masya man wajada samarata mali ajilan. Di dunya keneh geus meunang aya bahan euy di dituna, asal ulah ngudag-ngudag ajil. Tapi kalau Anda mendapat ajil karena dikejar-kejar, maka ajil akan hilang. Tapi kalau Anda mengharap ajil, tidak mengejar ajil, ajil menang, ajil benang. Ajil, guragiru dunia, ajil ukhrawi. Paham? Kenaiklah orang mending ngudak itu di dia dibere. Ada kitu teh ditunang aturana. Lanjut. Ada satu lagi. Ya aradda an ta'rifa qadruka indahu fangdur fima da yukimuka. Ya yuki muka. Kalau kamu ingin tahu siapa kamu di hadapan Allah, tenyo kumaha sikap Allah ka maneh poe ieu. Teu kudu nanyakeun Gusti, cing harewoskeun ka abdi. Hoyong hatip ya suara teu ketinggalan kana batin. Wah teu kudu kitu. Eta maneh ku Allah keur dikumahakeun poe ieu. Ya, lanjut. Mata razaqaka ta'ata wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbago alaika ni'amahu dhahiratan. Kalau kamu mampu taat pada Allah dan kau bangga dengan itu adalah prestasi tertinggi, berarti Anda sudah mendapatkan limpahan rahmat zahir dan batin. Lanjut. Khairu ma tatlubuhu ma huwa
Apa yang Anda cari dari Allah adalah apa yang Allah cari dari kita. Gitu ngaturna. Bae ari urang ka Allah hayang naon, eta Allah hayang naon ti maneh gitu. Lamun orang bisa ngalaksanakeun tugas ti Allah, ta eta teh pangalus-alusna perkara ti Allah ka maneh. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Kitu nguturna. Lain kieu, oh pokoknya sakahayang saya, semau saya, itu berarti saya hebat. Bukan. Bukan. Mengukur diri adalah apa yang sudah kita lakukan tugas dari Allah. Lanjut. Al-haznu ala faqdani ta'ati. Sengsara sekali orang yang kehilangan taat. Ma'a ada min nuhud ilaiha min alamatil igtiror. Tanda orang tertipu. Ongkoh sok ngarasula, ongkoh sok naon, sok menyesal, tapi teu bangkit. Kang kumaha Kang? Abdi mah kieu we nya eta teh abdi mah awon. Ayeuna rek kumaha rek kieu we abdi mah awon terus. Itu orang tertipu itu. Tanda orang yang merasa jelek jadi orang jelek, dia bangkit, dia berubah. Sirina lain heureuy jeung Allah mah sok heureuy. Ulah sok sasolehan bari heureuy ngaheureukeun Allah. Lanjut. Mal arifu man idza asyara wajadal haqqo. Yang arif bukan yang mendapatkan isyarat yang menemukan Allah. Aqrabu ilaihi min isyaratihi balil arifu man la isyarata lahu li fanaihi. Kalau orang-orang yang baru mendapatkan isyarah dari Allah, tanda-tanda dari Allah, belum ahli makrifat. Ahli makrifat nu sabenerna geus teu aya tanda-tanda. Naon sababna? Fana, hati-hati. Fana dalam tasawuf lain teler. Dikir juga gede boga. Naon teh euy? Fana lain fana action tah. Panah yang sebenarnya biasa-biasa aja. Pekerja abang nggak pernah ada action berlebihan. Biasa. Panah telah haula wala quwata illa billah. Taya daya, taya upaya segala kersaning Gusti itu fana. Wanti wa syuhudis. Dua lagi cepat. Arja'u ma qaranahu amalun. Yang disebutkan harapan ialah punya niat dan dilakukan. Wa illa fahuwa umniyatun. Hari kitu mengalamun arek bari teder eta mah karek tamani ngalamun malaweung jelema malaweung tulul amal disebutna. Lanjut. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Orang-orang yang marifat targetnya, obsesinya, visinya, tujuan intinya adalah hayang jadi benar ibadah jeung ngalaksanakeun hak-hak kapangeranan. Lain ngatur Tuhan, wallahu alam. Duhur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.